Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, pekan ini ada dua tampil dari Petanah ya. Pertama Bu Azmida besok insya Allah surat Al-4 yang 59. Setelah itu Bu Sastra Ermita dan Bu Erna Justi di hari 63 Kamis 64. ya. Ya 63 dan 4. Mungkin hari ini kita latihan full untuk Tolong sendok kecil cepat tuh. tampil. Oke, Bu Azmida udah hadir? Belum ya? Belum, Bos. Bu Azmida kan aja. Oke. Kalau gitu Pak Master mungkin yang berikutnya aja Pak Master ya. Iya, ya. Oke, kami serahkan kepada Pak Master untuk mimpin latihan. Silakan Pak Master. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Azwida, kita latihan dulu untuk ayat Ibu Erna dan Erna. Ibu Sastra dan Ibu Erna ya. Ayat 63 dan ayat 64. Ya. Ya, untuk itu kepada Pak Jamaluddin kita minta pertolongannya dengan ikhlas. Pak Erni. Pak Master kemarin nggak sempat pamitan kita, Pak. Nah, langsung Benar. hilang masing-masing aja. Pak J kemarin datang udah terlambat. Iya, telat sih. Ketemu Oh, sih di iya sana, tahu. Bu ya. Tapi ada berfoto dengan Pak Master ada? Ada ketemu ya. Cuman waktu pulang itu karena macet-macetan, terus Oh iya. Umi Linda belanja, jadi ketinggalan, nggak bisa bareng. Oh, ya. Tapi mampir ke masjid itu kan Pak Tasgiyah itu. Nggak sempet, karena Hah? nggak sempet. Nah, Oh langsung enggak. pulang, iya. Oh iya ya. Bawa belanjaan banyak soalnya. Iya ya. Mana dia nih? Bentar, Pak Master. Ibu Sastra Amita sudah siap? Sudah ada orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silahkan Bu. Dibaca semuanya dulu ya. Ya, Iya, dibaca dulu. kayak tampil Pak. Kayak tampil Bu. Iya, tapi enggak pakai kata pengantar ya. Oh enggak usah. Ya. Yang ini aja yang urainya langsung. Uraian secara gramatikal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ibu Yemi. Uraian secara gramatikal Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 63 dan 64 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, pendamping saya sendiri, Sastra Ermita, dan Ibu Erna Justi dari kelas Fatonah 14. Surah Al-Anfal ini, ayat 63 ini terdiri dari 3 bagian dengan 21 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 3. Bagian kedua, penggalan keempat sampai ke penggalan 17. Bagian ketiga, penggalan 18 sampai ke penggalan 21. Bentar.
mengganggu nih. Silahkan lanjut, Bu. Gimana Ya, caranya tuh Pak Jai? Double-double nih. baiklah akan saya bacakan surah Al-Anfal ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Oh, Lanjutnya. Surah Al-Anfal ayat 63 ini terdiri dari 3 bahagian dengan 21 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, al-lafa. Penggalan ketiga, baina qulubihim. Penggalan keempat, lau. Penggalan kelima, anfaqata. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, fi. Penggalan ke-8, al-ardi. Penggalan ke-9, jami'an. Penggalan ke-10, ma. Penggalan ke-11, al-lafta. Penggalan ke-12, baina qulubihim. Penggalan ke-13, walakinna. Penggalan ke-15, Allah. Penggalan ke-16, allafa. Penggalan ke-17, bainahum. Penggalan ke-18, innahu. Penggalan ke-19, Penggalan ke-18, inna. Penggalan ke-19, hu. Penggalan ke-20, azizun. Penggalan ke-21, hakimun. Kemarin salah lagi di sini nih. Di dalam ayat ini terdapat kalimat bersyarat, yaitu lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Lau adalah huruf syarat, anfaqta ma fil ardi jami'an adalah kalimat syaratnya, dan ma allafta baina qulubihim adalah kalimat jawab syaratnya. Ma huruf jawab syarat. Sudah tuh baru kalimat jawab syarat. Kemarin ya huruf jawab syaratnya enggak ada. Ya, nggak ada ya. Udah betul itu. Oh. lanjut. Ya. Ya. Baiklah, uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian pertama. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, al-lafa, bentuknya kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya alifa, polanya fa'ala. Terdapat di Kamus Munawir halaman 34, artinya dia telah mempersatukan.
Wajan salasah ka ashabul maiman. Penggalan ketiga, baina qulubihim. Bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata majmuknya, kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah dan kata benda ketiga adalah kata ganti. Kata benda pertama baina, bentuknya kata benda khusus objek. Ciri objek fathah. Akar katanya bayana menjadi bana. Di sini terdapat kaidah 1 huruf ya poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'la. Gaweknya. Pola kata kerjanya nggak ada nih, Ndak? Pak Master, perlu pola kata kerja Yang ya yang baina ini? Ini kan langsung pola kata benda. Ya, pola kata ya kerja perlu. pakai bukan ada kata akar katanya kan ada kan? Iya, Hmm. tapi belum ada pola kata kerjanya. Tambah aja. Ya. Kalau KB murni baru nggak ada pola kata kerjanya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Artinya terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya antara. Kata benda kedua, ulubi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya Gaweke. kuluban. Karena ber-KBM menjadi kulubi. Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya kolaba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal kolbun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 353, artinya hati. Dan kata ketiga him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti dari kata benda majmuk baina qulubihim, antara hati mereka. Arti Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63 bagian pertama, wa allafa baina qulubihim, dan dia telah mempersatukan antara hati mereka. Selanjutnya, uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian kedua. Penggalan keempat, lau, bentuknya huruf bermakna, sekaligus sebagai huruf syarat. Artinya terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 406, yaitu jikalau. Penggalan kelima, anfaqta. Bentuknya bentuk kata kerja lampau. Diciri dengan ta di akhir. Sekaligus menunjukkan pelaku anta. Akar katanya nafaqo, yang berpolakan af'ala. Artinya terdapat di kamus
Mahmud Yunus halaman 463, yaitu engkau telah menafkahkan. Penggalan ke-6, huruf ma bentuknya huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan ke-7, fi bentuknya huruf jar artinya di dalam. Penggalan ke-8, al-ardi bentuknya kata benda kata kerja tunggal diciri dengan huruf jar di awal didahului oleh huruf jar dan alif lam. Akar katanya arada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 18, yaitu bumi. Penggalan ke-9, jami'an. Bentuknya kata benda superlatif. Cirinya bertanwin. Ciri superlatifnya sesuai dengan pola. Akar katanya jama'ah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 91, yaitu semuanya. Selanjutnya, penggalan ke-10. Ma bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, al-lafa, al-lafta, bentuknya kata kerja lampau. Ciri ta di akhir menunjukkan pelaku anta. Akar katanya alifa. Pola fa'ala terdapat di Kamus Munawir halaman 34, yaitu engkau telah mempersatukan. Penggalan ke-12, baina qulubihim. Bentuknya kata benda majmuk dengan ciri kata benda pertama dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh dan kata ketiga adalah kata ganti. Kata benda pertama baina. Bentuknya kata benda khusus objek dengan ciri objeknya fathah. Akar katanya bayana dibaca bana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya antara. Hilangkan di-nya Pak D. Selanjutnya kata benda kedua kulubi. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya kuluban. Karena ber-KBM berubah menjadi kulubi. Ciri kata bendanya bertanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar kata kolaba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya kolbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamak fu'ulan. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 353 hati. Dan kata ketiga adalah kata ganti him, artinya mereka.
Arti dari kata benda majemuk baina qulubihim, antara hati mereka. Arbu. Selanjutnya, penggalan ke-10. Tiga belas apa 10? Oh 10 ya? 13 Bu. Ke-13 lagi. Hmm. Ya, penggalan ke-13, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-14, lakinna, bentuknya huruf bermakna yang sifatnya memfathahkan kata setelahnya. Artinya tetapi. Penggalan ke-15, Allah berfungsi sebagai subjek, aslinya Allahu, karena ada kata lakinna di depan, berubah menjadi Allah. Penggalan ke-16, allafa, bentuknya kata kerja lampau, dengan ciri fathah di akhir, menunjukkan pelaku huwa. Akar katanya alifa, polanya fa'ala. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 34, yaitu dia telah mempersatukan. Penggalan ke-17, bainahum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata majemuknya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya berbentuk kata ganti. Kata benda pertama, baina, bentuknya kata benda khusus objek. Akar katanya bayana, dibaca bana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'la. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 75, yaitu antara. Dan kata keduanya adalah kata ganti hum, artinya mereka. Arti kata benda majemuk bainahum, tinggal bainahumnya Pak J. Hah? Tinggal bainahumnya, arti KBM bainahum. Mau ditambah? Boleh. Ya. Arti dari kata benda majemuk bainahum, antara mereka. Artinya lagi Pak J. Hah? Arti dari bagian kedua. Ya. Arti surat Al-Anfal ayat 63 bagian kedua. Lau anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jikalau engkau menafkahkan apa yang di dalam bumi semuanya, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan antara mereka.
Lanjut. Selanjutnya, uraian surah Al-Anfal ayat 63 bagian ketiga. Penggalan ke-18. Inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, hu, berfungsi sebagai kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan ke-20, azizun, bentuknya kata benda superlatif dengan ciri tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya azaza, dibaca azza. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 264, yaitu Maha Perkasa. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-21, hakimun, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya bertanwin, ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya hakama, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata bendanya fa'ilun. Artinya terdapat di Kamus Munawir halaman 286, yaitu Maha Bijaksana. Arti surah Al-Anfal ayat 63 bagian ketiga, Innahu azizun hakim. Sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Arti keseluruhan dari surah Al-Anfal ayat 63 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum Innahu azizun hakim. Dan dia telah mempersatukan hati mereka. Jika engkau menafkahkan apa yang ada di dalam bumi semuanya, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Dan akan tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya surah Al-Anfal ayat 64 akan disampaikan oleh Ibu Erna Justi. Bu Erna, silahkan Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Sasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Terdiri dari satu bagian dengan 11 penggalan. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64 terdiri dari 11 penggalan. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga,
an-nabiyyu. Penggalan keempat, hasbuka. Penggalan kelima, Allahu. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, mani. Penggalan kedelapan, ittaba'a. Penggalan kesembilan, ka. Penggalan kesepuluh, mina. Penggalan ke-11, al-mu'minina. Uraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64. Penggalan pertama, ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, an-nabiyyu, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda kata kerja diawali dengan alif lam. Ciri pelaku aktif. Bukan Sesuai. ciri KBKK itu. Ciri kata Hah? benda saja. Benda aja. Buang Dari, katanya. oh ya, ciri kata benda. Penggalan ketiga, an-nabiyyu, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata naba'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 436. Akar kata, terus kata yang dicari halaman 437. Artinya Nabi. Penggalan keempat, hasbuka, bentuknya kata benda majmu. Ciri kata benda majmu, KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. KB2 kata benda kedua kata ganti. Kata benda ke-1 hasbu, itu kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya hasbun. Ciri subjek doma. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hasiba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di kamus Munawir halaman 261, artinya cukup bagi. Kata benda kedua yaitu kata ganti. Kata benda kedua ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Arti KBM cukup bagi engkau. Penggalan kelima Allahu, artinya Allah. Ini jangan disingkat KBM ya, Bu. Iya lupa. Arti kata benda majmu cukup bagi. Oh iya, arti kata benda majmu hasbuka cukup bagi engkau. Perlu ditulis nggak hasbukanya? Tulis Boleh, aja Pak boleh Jai deh, biar Pak. nggak lupa. Boleh.
biar nggak lupa nanti. Sebaiknya sebenarnya hasbukanya itu yang lebih penting daripada KBM-nya disebutkan. Jadi arti kata hasbuka gitu kan. Bukan Oh arti iya, KBM hasbuka. Karena ya, yang lebih penting itu hasbukanya bukannya. itu kan yang kita cari kan artinya. Betul, betul. Iya. Berarti KBM-nya boleh hilang sebenarnya ya, kalau nggak Nggak muat boleh ya. hilang ya. Nah, karena hasbuka itu udah disebutkan bentuknya KBM kan di atas. Ya. Sudah diinformasikan. Oh, Ibu Swida udah datang ya nanti. Lanjut, Bu. Ya. Uraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 64 penggalan 6 sampai 11. Penggalan 6 wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketujuh mani bentuknya huruf bermakna asalnya man menjadi mani artinya orang yang. Kenapa menjadi Kenapa mani? jadi mani? Nah, kenapa jadi mani itu diterangkan. Dituliskan sebagusnya biar nggak lupa di Ya situ. tulis Kemarin udah dicatat, emang Bu Erna nggak nyatet berarti ya waktu latihan. Kenapa dia jadi mani? Mana catatannya? kemarin Ada dicatat di mana ya nyata. Ah, di sini di kali situ Bu, di aja, sini nih. Nih, Ah, di situ aja. Berna, di situ aja catat Berna lupa besok Berna. iya. kenapa Bu jadi mani? Sebentar. Saya lihat dulu ininya. Lihat, lihat sekarang dong. Lupa tadi nggak disediain dulu. Nggak usah dari catatan. Kan ada sukun kan ini. Mantu sukun kan. Nah, ketemu sukun di itu. Bisa Karena tasdid ya. karena nun sukun ketemu dengan tasdid gitu ya Pak Master. Ya, ya. Ya Tulis, di Ya, ini nanti dulu aja. lupa. tulis Takut lupa. jangan. Nanti lupa karena Berna. karena gugup nah jadi lupa gitu. Ya. Nampaknya ditulis aja di Oh, situ biar nggak lupa besok. Tulis jangan. Ah, ya. Ya jangan ditunggu Bojeng ini dulu. jangan Tulis jangan aja Pak gugup, Zain. Bu. Padahal kemarin udah catat. Mana catatannya? Hilang Nah, lagi. Apa nih narasinya Bu? Karena eh, Mensyuk. nun sukun bertemu dengan tasdid, saya bertemu dengan tasdid setelahnya bertemu dengan ta sukun tasdid ya. Itu Pak Master? ya. Tata sedih kan. Iya. Sehingga Karena nun nun sukun diberi, bertemu dengan ta tasdid setelahnya. sehingga nun diberi harokat kasroh. Iya. Karena nun sukun bertemu dengan ta tasdid setelahnya sehingga nun sukun diberi harokat kasroh.
Segitu cukup. Karena nun sukun bertemu ta tasdid. Nah, Tasdid aja boleh juga nggak apa-apa. Tasdid Ya, setelahnya. Huruf iya boleh. bertasdid kan. Huruf Iya, iya. Eh, setelahnya. Sukun bertemu huruf bertasdid setelahnya. Kadang kita kena grogi lupa ya, Barna. Iya, lupa. Nggak nyatat juga kemarin di mana. Barusan tuh lupa ini ngeluarin ininya. Yang catatan di kita. Iya, Hmm, iya yang ya padahal dia penting kita lupa. iya. Jadi disuapin sampai kenyang nih sama Pak Yai, Pak Uzai. Ya nggak apa-apa kita kan yang pertama. Iya. tapi nggak boleh gugup ya. Iya, Karena spontan aja ini. datangnya Pak Master. Spontan gugup itu datangnya kita Iya. usahakan gugup tapi ada Padahal kita juga. udah berusaha jangan sampai gugup gitu, tapi ya Ini baru namanya latihan. Iya. pertama Kita baru mungkin. kita baru latihan nih udah gugup nih. Apalagi Iya. besok. Mudah-mudahan Jangan besok bilang hilang ya. gugup. Ya, mudah-mudahan besok Mudah-mudahan hilang gugupnya. pas Sekarang ininya enggak, pas waktunya enggak hilang gugupnya. Iya, dengan latihan ini hilang gugup kita mudah-mudahan. Kan ada ini Amin. apa namanya itu kalau kita untuk memberikan keyakinan kepada kita itu selalu sering dengan saya bisa, saya bisa, saya bisa. Jangan bilang gugup-gugup nanti gugupnya itu yang Tambah muncul gugup dia gitu. ya, Ah, ah, bertambah gugup dia nanti ya. ya tapi ditanamkan di dalam hati itu saya bisa kan. Insya Allah saya bisa. Insya Allah, Insya Apalagi Allah. pas tambah insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah saya bisa, tapi dengan Iya. terus Tapi dan buat dalam motivasi motivator yang sering menunjukkan itu kan Iya. saya bisa. Gitu. Nah, ya tapi insya Allah bisa, Bu. Nggak ini, nggak. Apalagi ini ayat ibu kan cukup pendek ini. Iya. Kacau ini. Insya Oke, lanjut dulu deh. Allah bisa. Bu Azwida Ya. udah datang. Udah, lanjut dulu ya. Ya, ya Selesai selesaikan dulu dulu. nih. Ini agak bandel nih soalnya. Ya. Lanjut, Berna. Uraiannya belum selesai. Uraiannya belum selesai, Pak. Wah, belum ya? Belum. Belum. Oh iya. Ya. Penggalan ke-8 ittaba'a bentuknya kata kerja lampau. Ciri fathah di akhir. Pelaku huwa akar kata tabi'a pola ifta'ala terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 76. Artinya dia telah mengikuti. Penggalan ke-9 ha yaitu kata ganti objek. Artinya engkau. Penggalan ke-10 mina bentuknya huruf jar aslinya min menjadi mina karena ada alif lam sesudahnya. Artinya dari. Penggalan ke-11 al-mu'minina bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar alif lam dan mu. Ciri PA mu Pelaku aktif. dan huruf kedua akar kata berharakat kasroh. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata amina
pola kata kerja af'ala, Itu pola jadi kata benda tunggal mu'minun, Kata pola benda. kata benda Allahu yasma'u pola kata benda jamak mungkin ya Pak J. Kata benda tunggal mukminun. Yang mana Kata nih? benda tunggal benar-benar. Kata benda tunggal mukminun, pola kata benda tunggal muf'ilun, benar. Pola kata benda jamak muf'ilina. fa inna Allah la Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya orang-orang yang beriman. Arti Al-Quran surat Al-Anfal ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti engkau. Alhamdulillah. Nah, di terakhirnya ini bisa nggak bareng-bareng berdua baca kayak gini nih, baca aja dua bareng-bareng. Ya. Oh iya. Ya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Besok kita silakan serentak ya, Berna ya. iya serentak Iya. bareng. Jadi kan keren tuh. Iya. Duet. Ya, kita ulang Bu lagi. Sastra Sekali ikutin lagi, Bu Bu. Erna. Bu Sastra soalnya kecil suaranya ya, Bu ya? Ya, Ibu Sastra ngikutin Bu Erna karena Bu Erna yang terakhir. Jadi ikutin aja Bu Erna. Iya. Yang kencang suaranya Bu Erna. Ibu Iya. Sastra ngikutin Bu Erna. Jazakumullahu khairan katsira. Ibu Ayo, Sastra Bu. Terserah. Jazakumullahu khairan katsira. Ikut Bu Sastra. Oh, berdua berduet. Iya, tapi Ini gimana Bu ya? Bu Sastra Misalnya ngikutin Bu Bu Erna. Sastra, Bu Erna bilang jazakumullahu khairan katsira, Bu Sastra bilang wassalamualaikum Oh, boleh. warahmatullahi Ya, bagi wabarakatuh. dua. Satu. Bagi dua. Oke. Daripada tidak serentak, baguslah gitu. Iya, boleh. Kita jauh ya, tidak bisa serentak kita. Ya. Iya. Berna. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap. Keren. Alamin. Ya, terima kasih Bu Ya, ya. terima kasih Pak Master. Terima kasih Pak Master, sama-sama. Terima kasih Pak Zai. Sama-sama Bu Erna. Nah, ke ayat Ibu Azwida. Langsung lanjut ya Pak Master. Ya. Kan Bu Azwida udah hadir? Bu Azwida mau tanya besok ini. Master siap. Iya, ditunggu Bu Azwida. Dari mana Bu Azwida? Dari DPR ya? Ya. Demo. 59. Bu Azwida jangan terlambat. Iya. Habis demo dari DPR ya Bu ya? Iya. Dari dapur maksudnya. Dapur. Kena longsor Bu Azwida mungkin. Silakan Bu. Ya, ini tadi ngikut yang pertama, yang subuh. Ke belakang sebentar. Selesai. Tidak tahu. Ya, silakan lanjut Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uraian secara gramatikal Al-Quran. Bujurnya besok ya? Besok. Iya. Besok pagi. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah Al-Anfal ayat 59
dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Hadi Hasrizal Al-Hasani, pendamping Azwida. Sentul 9 Desember 2025 dari kelas Ya. Sentul 9 Desember 2025 kelas Fatonah 14. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59 terdiri dari 2 bagian dengan 11 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan ke-8 sampai 11. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59 terdiri dari 2 bagian dengan 11 penggalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannalladzina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, yahsaba. Penggalan keempat, na. Penggalan kelima, alladzina. Penggalan keenam, kafaru. Penggalan ketujuh, sabaku. Penggalan kedelapan, inna. Penggalan ke-9, hum. Penggalan ke-10, la. Penggalan ke-11, yu'jizuna. Surah Al-Anfal ayat 59 bagian pertama, penggalan ke-1 sampai ke-7. Penggalan pertama, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, bentuknya huruf bermakna. Huruf ini yang mensukunkan huruf akhir kata kerja sekarang dan akan datang. Penggalan ketiga, yahsaba, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Asli yuhibbu, tetapi karena didahului oleh huruf la yang mensukunkan harokat huruf akhir kata kerja sekarang dan akan datang, maka menjadi yahsab. Kemudian setelahnya ada huruf na, nun taukid, menjadi yahsaba. Ciri ya di awal dan domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata hasiba, pola fa'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya dia sedang akan mengira. Diulang deh Bu, saya nggak jelas tadi itu. Penggalan 3 itu aslinya apa, menjadi apa, kemudian bagaimana? Artinya tadi nggak jelas ya? Oh. Yang lain jelas nggak? Apa saya doang yang nggak jelas? Jelas Asli. Jelas ya? Ya, Ya, coba ulang lagi, Bu. Tadi, Ulang lagi. Coba ulang. tadi dibacanya aslinya yusibu. Iya. Yu sama bu sama ba tuh kan itu yasab kalau nggak salah kan? Iya, iya. Diulang aja, diulang aja. Ulang, Bu. Betul. Betul, Pak. Saya juga gitu tadi. Ya. Iya. Tidak jelas. Ulang. Kurang jelas itu. Lantu Penggalan ketiga. alukum ya auladukum Allahi syai'an
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا. Silakan Bu. Iya. Lanjut. Ya. Penggalan keempat, Ketiga Bu, na, ulang. ketiga. Penggalan ketiga, yahsaba, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, aslinya yahsabu. Tetapi karena didahului oleh huruf la yang mensukunkan harokat akhir huruf kata kerja sekarang dan akan datang, menjadi yahsab. Kemudian karena setelahnya ada huruf na, maka dia menjadi yahsaba. Ciri ya di awal dan domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata hasiba, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya, dia sedang akan mengira. Penggalan keempat, na, bentuknya huruf bermakna, merupakan huruf penegasan yang artinya sungguh. Penggalan kelima, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keenam, kafaru, bentuknya kata kerja lampau. Ciri, waw sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata kafaroh, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Artinya mereka telah kafir. Penggalan ketujuh, sabaku, bentuknya kata kerja lampau. Ciri, waw sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata sabako, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 162. Artinya mereka sedang akan mendahului. Oh, mereka sedang Mereka akan. telah Sedangkan, Bu, mendahului. Mereka telah mendahului. Tertutup Pak itu, Pak Master tutup. Mereka telah mendahului. Iya. Arti Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59 bagian pertama. Wala yahsabannalladzina kafaru sabaku. Dan janganlah orang-orang kafir itu sungguh mengira mereka akan mendahului. kemarin tuh udah disuruh rubah udah Bu Dan ya kan? ini Jangan kemarin Pak sekali-kali kan? Dian. Ya. Dan janganlah sekali-kali tambah Ya, kemarin itu. Ya. dalam belakang mendahului itu Pak Master tambah Allah gimana Pak Master? Iya. Mendahului apa dia akan mendahului Allah gitu ya. Iya. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu sungguh mengira mereka akan mendahului Allah. Nggak pakai sungguh lagi kan, Bu? Ya, Kan udah diganti dengan sekali-kali kan? ya. Kemarin belum. Kalau yang akhirnya diganti udah. Ya. Nggak, sungguhnya dihilangkan kan? Yang ini Oh, ya Pak? sungguh hilang. Ya. Nah, janganlah sekali orang kafir itu mengira mereka akan mendahului Allah ya. Ya. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira mereka akan mendahului gitu ya. Allah. Mendahului Allah. Enggak.
Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 59 bagian kedua, penggalan ke-8 sampai ke-11. Penggalan ke-8, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-9, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-10, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, yu'jizuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Siri, yu di awal, dan waw sukunah di akhir. Pelaku, hum, akar kata ajaza, pola af'ala. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 255, artinya mereka sedang akan melemahkan. Arti Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59 bagian kedua, innahum la yu'jizun. Sungguh mereka benar-benar tidak akan dapat melemahkan Allah. Arti keseluruhan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 59. Wala yahsabannalladzina kafaru sabaku innahum la yu'jizuna. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka akan mendahului ketetapan Allah. Sungguh mereka benar-benar tidak akan dapat melemahkan Allah. Pak Master, Iya ya. lihat dari ini kata sabaku tadi kan dia coba balik. Nah, Yang ini. penggalan satu, bagian satu. Mereka telah mendahului, dia benar sini kan sabaku. Pas terjemahannya coba lihat. Akan ini coba dibuang aja akan. Mendahului Allah aja ya. Udah. Ya. Lanjut. Mereka mendahului Allah. Ya. Dan janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira mereka akan mendahului Allah. Ya, ini nggak apa-apa. Ya. Oke, mendahului Allah ya. Oke. Ini coba di bagian ini lagi. Bagian yang sebelumnya. Bagian setelah ini. Ini udah. Yang ini. Ya. Ini ya. Ini oke. Nah, yang Pakai gabung sekali-kali juga ya. yang mana? Yang ini. Sungguh Benar-benar mereka aja. Benar-benar ya. sekali-kali tidak akan dapat melemahkan Allah. Bisa. Bisa. Nanti. Mereka benar tidak melemah. Masih umroh, Bu ya? Iya. Orang bencana kok umroh. Sekali kali. Belum balik, masih di Arab. Benar tidak Sungguh dapat. sekali-sekali Akan mereka dibuang. mereka benar-benar. Benar-benar hilang aja. Yang mana? Sungguh sekali mereka tidak akan. Benar-benar dibuang. Akannya dibuang. Akan. Benar-benarnya ganti. Benar. Ya. Sungguh sekali mereka tidak akan. Benar-benarnya ini ganti. Benar-benarnya ya. Tidak akan dapat. Ya. Lah, copy paste aja untuk yang berikutnya. Coba Pak Master ya. Jangan sekali-kali orang kafir itu Copy paste aja dari bantu seluruhnya. akan Dan jangan sekali-kali. Akannya itu. Akan mendahului itu jangan Pak. Akan tadi. Ya.
Itu kan KKL tadi kan Pak. Ya. Ya. Sungguh mereka sekali-kali tidak akan. Benar-benar terganti dengan sekali-kali Pak. Yang bawah. Baris Yang kedua di, dari akhir. Dari bawah. Ini ya. Ya. Dua kali sekali-kalinya ya. Ya. Ya, maksudnya jangan pernah gitu kan. Dan yang bawahnya tidak akan pernah. Mereka. di bawah, sungguh mereka tidak akan, tidak pernah. Ya, Sama. tidak akan pernah itu. Ya, tidak akan. Kurang pas kayaknya Pak ya. Pak. Mana? Mereka Ya, sekali-kali tidak. Benar-benar tidak akan. sekali Enak tidak. benar-benar sih kalau ini yang di bawah itu. Mana? Enakan benar-benar kayaknya. Mana? Ini kan sekali lah. Sekali-kali. Sungguh mereka sekali-kali tidak akan dapat. Sekalipun itu kan. Sekalipun baru pas. Hah? Sekalipun. Enggak, betul sekali-kali itu. Sungguh mereka sekalipun tidak akan dapat melakukan. Ya beda lagi kalau diganti sekalipun itu. Udah pakai sekali-kali aja. Oh, Karena belum biasa aja nih Pak Jaya, nanti akan ketemu gitu. ya. Kalau akan dapat rasanya nanti Bu Pak. Udah ya? Hmm. Ya udah. Nah sekarang kita latihan ya Bu ya. Ya, Tinggal ya. Udah Bu ya tanya-tanya kan ya. itu PPT-nya Bu ya. Oke, udah tuh. Ya. Tinggal latihan. Nah, Dipermantap latihannya. ayo Bu ya latihan Bu ya dulu Bu ya. Oke. Ya, sabar. Coba kembalikan ke PPT Pak Jai. Oke. Coba huwa sampai nahnu, Bu Aswida. Ya Kesadenya. sabar Bu ya. Ya sabar. sabu, KKL Bu ya. kesade. Pakai ST ya. Kan tadi ya sabu. Ya. Huwa yahsabu, Ya. huma yahsabani, hum yahsabuna, hiya tahsabu, huma tahsabani, hunna yahsabna. Anta tahsabu, antuma tahsabani, antum tahsabuna. Anti tahsabina, antuma tahsabani, antuna tahsabna. Ana ahsabu, nahnu nahsabu. Oke, coba KKP-nya. KKP-nya, Ya. KKP didapatkan dari kata kerja sekarang dan akan datang, diambil dari pelaku anta. Pelaku anta adalah tahsabana, tahsabu. Ya, jadi. Kemudian dibuang ciri-ciri KKSAD, dan di sini adalah huruf ta. Jika harokat huruf pertama akar kata sukun, maka diberi alif penolong. Alif penolong harus memperhatikan harokat huruf kedua huruf kedua akar kata. Jika harokatnya fathah dan kasroh, maka alif penolongnya kasroh. Jika harokat keduanya dhammah, maka alif penolongnya dhammah. Maka di sini karena dia fathah menjadi ihsab. Betul tuh Pak Marpen. Itu pelaku anta. Betul itu. Ihsab. Betul Bu ya, betul. Oh, betul ya. Oke. Anta ihsab.
antuma, ihsaba, Ya, pelaku antum, ihsabu, ya, pelaku anti, ihsabi, ya. an- antuma, ihsaba, pelaku antuna, ihsabna. Oke, betul Pak Ong. Pak Ong Sugiyono, betul? Pak Ong ini, Pak Ong buka mic-nya Pak Ong. Buka kamera Pak Ong. Pak Apa Bu Ong, ya? Ya, itu Pak Ongnya ini, saya tanya Pak Ong. Pak Ong, oh banyak yang itu kamera. Benar Pak Ong? Betul KKP-nya tadi? Betul KKP-nya. Oh, nggak bisa suara. Buka mic-nya belum buka. Mic-nya belum Pak Ong buka. Inna Allah syadid للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم Oh. Nah, jadi ihsab, ihsaba, ya, ihsabu, ya, ihsabi, ihsaba, ya, ihsabna gitu ya. ya Bu. Oke. والذين Ah, تبوا kamusnya tadi kamus apa, Bu? والإيمان Kamus Mahmud Yunus Bu ya. Nah, pola apa saja yang ada di kata itu tuh? Hasaba itu Oh, hasaba ada dua cuma Bu ya. apa tuh? Satu pola fa'ala dan kedua pola ifta'ala. Ihtasaba itu ya. Ya, ihtasaba. Deh. والذين Dua تبوا pola ya. Oke. Ya Bu. قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة Oke, cukup Pak Master saya. Satu kata aja. Cukup. Karena akan itu. Pak Master langsung ya. Buka Teman-teman. aja ya. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Halaman 102 ya, Bu. Kamusnya coba, Bu. Buka. Ya, ya, sudah. Dua Pak Master. Ah, ya. KBKK-nya apa di sana, Bu? KBKK-nya banan. Hisbanan, ya. Polanya apa Ya. tuh, Bu? Polanya fi'lanun. Ya. Ada lagi hasbun itu apa tuh, Bu? Hasbun, oh ya. Hasbun ini KBKK juga Pak Master. Tapi juga pola Fa'lun. faklun. Ya. Kemudian ada hisabun. Iya. Hitungan ya Pak Master artinya ya. Ya, Ya itu apa kata tuh, Bu? ya kata benda kata kerja juga. Pola. Polanya fa'ilun. Nah, hisabun. Fa'ala. Hisabun kan? Fi'alun. Ya, fi'alun ya. Ya, ya. Fi'alun. Kalau fi'alun ini pola kata kerjanya apa tuh, Bu? Fi'alun pola kata kerjanya fa'ala Pak Master. Fa'ala ya. Kalau di sini fa'ala ya, Bu ya. Ya. Ya, karena nggak ada pola af'alanya nggak ada. Nggak ada. Pola fa'ala juga nggak ada kan? Kalau hisabun bukannya fa'ala, Mas. Iya, Ya, fa'ala itu juga nggak ada kan? kata benda pelaku aktif ya, hasibun. Iya. Jadi Kalau hisabun itu ada tiga kemudian bentuk kan? Hisabun itu ada tiga bentuk ya. Gimana Bu Indah? Hisabun itu? Kalau hisabun, hisanya panjang, Mas. Hisabun ya. Itu bukannya polanya fa'ala, Mas. Iya. Hisabun KBKK, pola KKL-nya fa'ala, kan gitu, Mas. Fa'ala tunggal. Bisa juga Fa'ala gitu kan, kalau fa'ala bisa juga KBKK-nya pola kan fa'ala. Tiga kemungkinan Ada gitu. tiga kemungkinan kan? Oh gitu. Bisa Bisa pola fa'ala tunggal, bisa pola
fa'ala jamak. Atau bisa juga tunggal fa'ala ya. Nah, bisa juga tunggal Ini kan fa'ala. pola fa'ala nggak ada kan? Oh, nggak ada ya Bu ya? Iya. Ada jamak, mufrad, ada jamak. Coba Ibu, Kasih tahu, Ustaz. Bu Azwidah, Ya, tadi kan disebutkan bahwa hisabun itu polanya, hisabun. polanya. Fi'alun. Fi'alun itu pola kata, kalau pola fi'alun itu ada berapa bentuk, Bu? Bentuk kata itunya, kata bendanya. Iya, jadi kan tadi udah disebutkan bahwa Ya, dia itu bisa merupakan KBKK pola fa'ala tunggal, ya. bisa pola fa'ala tunggal, dan bisa pola fa'ala Ya. jamak. Jadi ada 3 kan, Bu? Oh ya. Yang pertama ya pola fi'alun, ya pola fi'alun, ya kata hisabun itu ya. Kalau di Ya. sini kan jelas itu polanya pola fa'ala tunggal gitu. Tetapi Ya. kalau ketemu nanti pola fi'alun itu dia bisa 3 bentuk. Dia Oh bisa ya. bentuk tunggal dari pola fa'ala, bentuk jamak dari pola fa'ala, bisa juga bentuk tunggal dari pola fa'ala. Tunggal dari fa'ala ya Pak Bur. Ya. Kalau pola fa'ala itu bisa tunggal dan jamak dia. Oh ya. Nah, kalau pola Ya, ya. fa'ala tunggal saja. Aja, ya. Ya. Jadi ada 3 bentuk itu ya. Ya. Jadi dua pola fa'ala, satu Nah, pola fa'ala. ya untuk pola fa'ala dia bisa bentuk tunggal atau jamak. Iya, ya Ya, Pak kalau Master. untuk fa'ala itu hanya tunggal saja. Saja. Ya. Ya. Terus ada di bawah tuh hasibun. Apa tuh, Bu? Hasibun. Kata benda pelaku aktif ya Pak Master. Ya. Hasibun. Yang artinya Hasib. yang berasal baik atau mulia. Hasib. Ya. KBKK. KBKK Pak Bur. Kok KBSL, KBKK kan polanya fa'ilun kan? KBSL. Fa'il. Fa'ilun. Apa itu, Bu? KBSL. Itu KBSL. fa'il. Fa'ilun. Oh, polanya fa'ala. Pola kata kerjanya fa'ala ya Pak Master. Ya, pola kata kerjanya fa'ala kan. Pola kata benarnya fa'ilun. Yang artinya itu yang hasibun itu yang Ya. artinya yang berasal baik.